bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam tentunya senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati teman-teman yang ada di sini yang tidak mengurangi rasa takjub dan hormat saya, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sini hadir atas nama PCFSP ya, FPSI, benar? Ya. Ini agak ribet juga kalau nggak dilihat nggak apa nih. Ya, yang notabene adalah bagian daripada buruh ya, yang mempunyai suatu aliansi tersendiri terkait dengan persoalan-persoalan apa yang nanti akan disampaikan. Saya pikir pertama saya mengapresiasi terhadap apa yang menjadi harapan teman-teman, bahwasanya sebelumnya tanggal 7 Agustus ketua di sini telah mengirimkan surat ya dalam hal untuk beraudiensi. Setelahnya tentu ada hal-hal yang akan diungkapkan, dan sebelumnya juga saya sampaikan bahwa alhamdulillah yang ingin beraudiensi itu memang sangat banyak. Yang penting pertemuan kali ini saya mengapresiasi dan sangat berterima kasih ya telah bersabar menanti untuk beraudiensi. Yang terpenting kita saling maklumi bahwasanya apabila sudah waktunya pasti akan memaksimalkan untuk bagaimana kenapa ini terlambat baru diterima, karena memang terjadinya suatu krisis pemerintahan Kota Bekasi ya, meninggal PK meninggal, kemudian sekdanya belum ada, wakil bupatinya juga belum dilantik, pemilihannya sudah belum dilantik waktu itu, kepala dinas 9-0. Jadi se-Indonesia baru kemarin mengalami di Kabupaten Bekasi yang terheboh. Bupati meninggal, waktunya tidak ada, sekdanya habis Pak Uju 1 Juli, kemudian hasil pemilihan 3 orang sekda belum ditentukan, berarti sekdanya juga harus PJS yang belum disahkan, kepala dinasnya kosong 9 orang, 9 dinas, bayangkan. Jadi saya minta maaf, inilah yang membuat saya super capek ya, super cekatan mengambil langkah-langkah yang memang tidak semestinya demikian apabila pemerintahan berjalan stabil ya kan? Ini karena ada abnormal sehingga saya bercerita ini supaya teman-teman jangan hanya bicara ngerti kesehatan, mohon izin suatu saat ngobrol tentang politik dikit-dikit ya minimal tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno, saya perwakilan dari PC CAP Kabupaten Bekasi yang bersama dengan teman-teman untuk menggabungkan satu relawan Pak. Jadi sebenarnya teman-teman ini ada beberapa aliansi, kemudian awalnya adalah dari monitoring, BPJS monitoring, itu dulu dari SPSI, dari CAP, kemudian setelah keluar ternyata banyak permasalahan yang terjadi dan semuanya bersatu, kemudian kita satukan di bawah PP CAP, di dalam wadah PP CAP SPSI, sehingga kita bisa lebih mudah bersatu ketika menghadapi permasalahan. Kemudian hari ini kita akan sampaikan permasalahan itu apa dan bantuan apa yang kita butuhkan nanti dari Dewan. Saya Pak Ketua Bimpolid. Izin kami di sini menyampaikan beberapa hal tentang kendala awal posko JKNBIS, Jaminan Klien Nasional Masyarakat di Kabupaten Bekasi itu awal kita langsung ke poin UHC ya Pak ya. UHC, Universal Konferensi itu kan waktu itu sudah UHC sangat memudahkan kepada masyarakat kalau ada kendala-kendala bagi peserta yang tidak mempunyai penjamin, terutama orang miskin. Dan itu kita bisa proses 1 kali 24 jam itu bisa selesai dengan penjamin dari BPJS bersinergi dengan Dinkes ya. Waktu itu alhamdulillah kita udah waktu itu kita audiensi dengan 4 komisi 1, 2, 3 dan 4. Awal kita minta UAC itu kita hadirkan 4 komisi itu Pak. Nah alhamdulillah dari support 4 komisi itu akhirnya berhasil lah kita di UAC. Nah kenapa dalam perjalanan itu UAC tiba-tiba terputus. Nah infonya itu dari BPJS pusat ya, memutus karena belum sampai target sekian persen, 93%. Nah itu kami ingin sih langkah baiknya itu bisa dikejar kembali ke UAC segera mungkin ya, karena itu memang sih itu namanya
kebutuhan masyarakat ya, untuk tidak mampu, bukan berarti kita untuk kepentingan politik ya. Biasanya kalau ada sesuatu hal yang membisaan dengan cepat itu dipakai ujung-ujungnya. Tapi kita di sini bicaranya konteksnya rakyat miskin lah ya, untuk kemudahan. Daripada kita pakai Jamkesda, pakai SJP beberapa kali, tapi nggak ada penyelesaian untuk berobat seterusnya selanjutnya, karena Jamkesda itu hanya bisa dipakai sekali, nggak bisa berulang-ulang. Kalau udah bisa pengajuan PDI itu bisa dipakai digunakan untuk selanjutnya. Nah itu poin satu. Yang kedua kami minta ruang rawat inap ya Pak Ben. Ruang rawat inap itu saat ini sangat prihatin di kondisi Kabupaten Bekasi ini, terutama ruang-ruang tertentu satpras ya, ISU, NISU, yang sangat sulit. Itu termasuk ruang langkanya itu ya mungkin karena budget anggaran itu ya atau apa. Nah itu di siswit kadang-kadang berbeda dengan di lapangan. Di siswit, di sistem mobil TKN ada ruang tertentu, ruang ICU atau ruang kelas kosong, tapi di fisik lapangan itu bilangnya full bed. Terkait dengan Permensos 92 tahun 2021 yang intinya di situ isinya adalah penonaktifan peserta PBI. Ya, PBI ini dijamin oleh negara yang waktu itu kurang lebih 9 juta dinonaktifkan. Sekarang kita berbicara di Kabupaten Bekasi ini. Kabupaten Bekasi ini terkena dampaknya penonaktifan itu kurang lebih 82.000 sekian lah. Nah, dari yang termasuk dalam penonaktifan itu PBI, berarti PBI itu kategorinya itu adalah warga yang tidak mampu. Setelah dinonaktifkan, nah solusinya bagaimana ini? Kan pusat tidak memberikan solusi. Nah, untuk daerah sendiri sebagai kebijakan daerah, ini harapan kami bisa hadir, negara ini bisa hadir, karena kebijakan itu dari pusat ada, dari daerah juga ada. Ketika pusat nggak memberikan solusi, harapannya daerah ini memberikan satu solusi. Terus yang kedua, yaitu terkait dengan PP 47 tahun 2021, yang dalam hal itu nanti di tahun 2021 Kementerian Kesehatan itu menargetkan terkait dengan klasifikasi rawat inap di BPJS. Kalau saat ini kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nanti di tahun 2021 itu bulan Januari itu paling cepatnya itu akan dilaksanakan tentang penyamaranaan kelas itu. Jadi nggak ada kelas 1, 2, 3. Namun dalam hal ini yang merasa terbebani dalam hal ini saya menyampaikan ini salah satu masukan dari terutama pelaku rumah sakit swasta. Ya. Jadi mereka terkait dengan aturan tersebut nanti rumah sakit swasta itu harus juga menyesuaikan ruangannya dan pelayanannya di dalamnya itu. Bicara yang ranah nasional dengan ranah kabupaten. Bisa sebetulnya di dalam ranah kabupaten, asal jangan berbelit-belit. Ini sorry ketua ya. Jadi kalau Komisi 4 ya teman kita juga, Samuel. Ya wakil ketua Bang Leman ya sering juga ketemu. Tetapi di dalam konteks para pejuang-pejuang ini sebetulnya kita melihat ini bukan soal orang per orang. Saya kasih contoh begini. Wajib Bekasi itu 95% turun ke 93. Tapi saya di lapangan, di satu desa, saya udah ngomong sama Bang Leman itu banyak Pak yang tidak punya KIS. Saya kasih contoh. Kemarin sudah kita urus 30 mobil kata. Saya ngadep dokter Eni, mutar-mutar, oke kita urus. Lalu saya minta tolong ya anggota dewan juga teman kita, nggak bisa juga. Akhirnya saya langsung telepon tuh Pak Gubernur, Kang, saya bilang itu ikhlas saya. Tolonglah jangan diputar-putar nih, saya tunjukin nih. Saya ke rumahnya begini nggak punya KIS. Kita jangan bicara soal sekian persen gitu. Lalu kemarin ada yang meninggal, belum selesai. Kemudian akhirnya kan mau dikenakan pasien umum ketua. Lalu saya telepon dokter Aramsa, oke.
Tapi satu lagi, banyak calo di RSUD kedua. Ya itulah makanya kan sampai ke itu Calo itu bukan kata saya. ya itu jadi temuan baru deh kan. Bukan kata saya. Ketika kita audiensi dengan dokter Mati itu teman baik juga. Dokter tuh calo di mana? Nah maksud saya begini, dalam konteks BPJS yang 95% positif bisa kita tutup. Kalau level pribadi dengan teman-teman kan, tapi dalam konteks katakan kelembagaan, persoalannya ini kepala dinas atau Pemda kita mau nggak? Kalau saya bilang bisa ketua. Nah, jadi teman-teman ini kenapa? Teman-teman kita ini babak belur ketika mau bantu nggak punya kis, ngurus jamkes juga, RT segala macam. Nah kita harapkan nanti pembuka ini. Yang kedua adalah soal nicu-picu. Memang sebenarnya ada solusi ketua. Karena begini, saya konsultasi dengan dokter anak di RSUD Kota, membuat satu bed untuk nicu itu hampir habis 45 miliar. Kalau dia bilang kalau mau untung dok, itu mesti buat 11 bisa untung. Tapi kalau 2-3 nggak bakalan kekejar. Nah, kita bisa misalnya pemerintah apakah subsidi cicilan atau pajak yang dihapus. Nah, memang ini perlu duduk bersama. Oke, yang lebih efektif itu tentu dinas kesehatan dan kepala RSUD. Dua tuh. Terus tadi apa? Dinsos. Oke. Di Capil komisi 1 ya? Komisi 1 betul. Kalau dinsos komisi 2 apa 4? Komisi 4. 4. Udah. Berarti komisi 1 Pak Hudaya. Ya, udah kita Pak Hudaya. BPJS. Ya, BPJS kalian Pak. BPJS ya. Karena itu Yang berkaitan. disinkronkan. Nanti BPJS lempar ke Dinka. Kita lempar di. Karena kemarin juga sempat ada kita sempat ada audiensi juga dengan BPJS. Kebetulan lapor dari BPJS juga agak sedikit nyentil ya, dalam artian kebanyakan TBI juga dari aparatur negara sendiri, pemerintahan, terutama dari dari tingkat desa sampai ke kecamatan itu masuk ke PBI, sedangkan mereka digaji. Nah itu ini kita juga dapat dari BPJS gitu, laporan seperti itu. Jadi kalau hanya berapa instansi aja yang kita panggil, ternyata dari BPJS enggak ini, akhirnya kita jadi nggak makan kelas, saling lempar juga ya. Iya. Kalau mau adu silakan mereka yang diadu, mana jaraknya kita tinggal ikut. Iya. Kalau kita cuma beradu satu instansi doang, kita yang bingung nanti di lapangan. Kita yang bingung. Itu Pak.